Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini aku memang sedikit agak bingung ingin membahas apa, cuman tiba-tiba kejadian aja gitu kan di hari ini juga. Tepatnya tadi siang gitu lah ya kan. Jadi ya tadi siang, maksudnya ini aku ngerekodnya kan malam gitu. Nah, jadi kalau kalian udah membaca thumbnailnya tuh ya memang judulnya mungkin ya mengenai teman sesaat gitu ya. Ibaratnya bukan teman sesaat, gimana ya? Ya bisa jadi kayak teman singkat ataupun toxic people juga bisa nggak ya dikategorikannya? Ya pokoknya gitulah. Jadi buat kalian semua yang mampir ke sini mungkin penasaran dengan teman sesaat, atau yang kalian pikir mungkin teman sesaat apa nih yang dibahas nih gitu. Ya intinya kita bahas mengenai teman kita lah gitu ya kan, ataupun teman aku. Kalian nggak punya teman seperti itu gitu ya kan? Oke, nah jadi di sini aku ingin membahas sedikit ya. Jadi kayak ada kejadian, ya udah aku bilang ya kan tadi siang gitu. Aku tuh sempat bingung gitu, sempat heran karena kita agak mundur sedikit ke belakang lah mengenai masalah aku dengan kawan aku kan gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, no problem, it's okay. Cuman ya masalahnya tuh gini, ketika aku punya gebetan gitu, ketika aku punya ya lagi dekat sama seseorang, tapi seseorang yang aku sedang dekatin ini adalah orang yang tidak dia sukai gitu. Nah, yang jadi masalah, kalau memang dia nggak suka sama orang yang kita lagi dekati gitu kan, ya no problem, ya mungkin ya itu pendapat dia, itu menurut pribadi dia. Cuman kan setidaknya ya oke, kalau memang kau nggak suka ya nggak apa-apa, tapi setidaknya jangan terlalu ikut campur di dalamnya, atau jangan ibaratnya kayak kita kena getahnya juga gitu. Jadi kita kita yang nggak tahu apa-apa, kita yang eh ibaratnya kenapa kita harus terima pendapat dia? Maksudnya gini ya, kan kita yang jalani gitu ya. Oke lah kalau memang dia tuh teman kita dan dia nggak suka, alasannya apa? Nah, ketika aku tanya alasannya apa, ya alasannya karena dia cemburu sama orang yang sedang aku deketin ini gitu. Logis nggak menurut kalian? Maksudnya bukan cemburu sama aku ya, ya kawan aku ini juga punya pacar gitu. Cuman kawan aku ini cewek lah gitu ya kan. Kawan aku ini cewek dan dia punya cowok. Nah, cowoknya ini berteman sebelumnya sama orang yang sedang aku dekati. Nah, dia tahu nih di belakang-belakangnya, di sebelum-sebelumnya, orang yang sedang aku dekati ini sama cowoknya dia dulu pernah syuting bareng gitu. Jadi ya perkara syuting bareng satu project kan kayak dia cemburu. Jadi kan menurut aku nggak logis gitu, nggak bisa masuk akal, nggak make sense gitu loh ya kan. Jadi nggak bisa diterima. Kalau tadi memang dia tahu sifat buruknya si yang sedang aku deketin ini kayak nggak baik, ataupun cowoknya juga banyak, gebetannya juga banyak, atau dia cuman memang mau morotin aku atau sebagainya, atau kayak cuman butuh waktu untuk biar ada yang antar jemput, biar ada yang care, biar ada yang ngingetin kan, kayak alarm gitu ya kan. Ya kalau itu ya aku bisa terima, ibaratnya kayak bisa kupilah lagi gitu ya kan, bisa kupikir-pikirkan lagi. Apa iya ya? Ya udah deh, kayaknya udah mulai ada lampu kuning lah nih, ibaratnya sebelum lampu merah ya kan, bener-bener stop gitu. Nah, selama ini masih lampu hijau nih gitu. Nah, jadi karena memang keputusan aku tuh untuk tetap ngelanjutin dekat sama orang yang sedang aku dekati, dia nggak suka. Jadi dia ibaratnya juga kayak ngejauhi aku. Oke, no problem. Nah, singkat cerita, aku pun kayak ya terlibat sedikit masalah lah, tapi bukan yang ke arah-arah situ ya. Ini masalah memang pure dari masalah aku sama dia, aku sama gebetan aku gitu ya kan. Alhasil ya udah nggak berhubungan sama sekali, dan ya udah end gitu. Tapi dia masih kayak belum bisa ngontek aku gitu kan, belum bisa terima aku. Ya aku ya no problem, tapi kan aku sama cowoknya juga berteman. Ya aku ya bermain sama cowoknya, ibaratnya kayak main bareng juga, nongki juga gitu. Kalaupun nanti aku biasa ngechat cowoknya, di mana kalian gitu, lagi di mana posisi gitu gitulah pokoknya. Nah, karena aku sering-sering gabung-gabung lagi sama cowoknya, dia pun jadi mulai kayak mau minta tolong lagi lah, mau bermain-main lagi lah sama aku, ibaratnya mau
terima aku lagi lah, karena sebelumnya kawan aku yang cewek ini adalah kawan SD aku, jadi kami udah deket lama gitu. Jadi ya ada deket kali lah gitu ibaratnya. Dulu pun main-main bareng atau double date pas aku punya pacar juga barengan gitu. Jadi nggak terbilang lah kayak mana dekatnya. Oke, dah. Singkat cerita, dia nginfokan dan dia minta tolong sama aku bahwasanya dia mau nyari kado buat cowoknya yang bentar lagi ada ya congratulation atau ulang tahun lah gitu ya kan. Nah, jadi ya udah deh. Aku berusaha nolongin, bukan berarti karena terpaksa ya, karena memang dia kawan aku dan aku pengen ya udah hubungan pertemanan kita kalau bisa ya baik-baik aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia kayak seakan-akan belum bisa nerima sepenuhnya, kayak ada agak gengsi, agak gimana gitu ya, namanya cewek lah ya kan. Tapi nggak bisa aku bilang juga lah, kalian mana tahu yang mendengar ini cewek nggak terima ya kan, nggak semua cewek kayak gitu ya, nggak lah, cuman kan ya yang aku dapati kebanyakan ya cewek seperti itulah gitu ya. Udah kita lupakan aja lah perdebatan itu, oke kita lanjut. Jadi ya tadinya aku mau nemenin, udah fix ini aku mau nemenin dia untuk nyari kado cowoknya. Rupanya singkat cerita dia bilang sama aku dia udah nyari kadonya sama cowoknya langsung yang milih. Oke, no problem. Nah dia nyuruh aku datang di Hamin 2 gitu kan. Hamin 2, oke. Nah pas Hamin satunya dia ngabarin aku. Kebetulan dengan hari itu juga pas dia ngabarin aku terlibat masalah yang memang menurut aku cukup pusing, buyar, dan ya cukup stres juga sih aku kalau bisa dibilang, karena sangat-sangat banyak pressing yang datang ke aku tuh cukup cukup lumayan lah kalau aku bilang. Jadi ketika dia mengabarkan itu bukan berarti aku mengenakan getah ke dia juga, enggak. Pas dia nginfokan ibaratnya kayak datang ya gitu. Ya aku bilang insya Allah, artinya kan nggak ada penolakan dari aku pribadi. Nah di situ dia nggak terima gitu. Ya kalau nggak mau datang juga nggak apa-apa. Ya maksud aku gini loh, udah tolong ya, aku ada masalah lain yang lebih besar. Jadi setidaknya gini kawan-kawan, kalau kalian punya masalah yang sama, atau ini cuman gambaran ya, kalau kalian punya teman, kalau kalian memiliki teman yang kalian rasa itu apa ya, sangat dekat, ya seharusnya kalian bisa lebih paham gimana hatinya, gimana kondisinya, gimana keadaannya gitu, gimana situasinya. Jadi kalian bisa menempatkan posisi kalian dengan tepat. Jadi ketika dia marah-marah seperti itu kan aku jadi makin pressing buat aku nih. Jadi aku kayak seakan-akan ya nggak kayak gitu, cuman kan aku nggak janji bakal ku usahain. Terus dia kayak merepet, kau memang sekarang udah payah diajak ayo-ayo gitu, udah payah lah, kalau dulu ayo-ayo aja, kalau sekarang udah ogah-ogahan. Ya nggak kayak gitu katanya. Udahlah, singkat cerita aku diblok. Cobalah bayangin, wah gila, udahlah aku dapat pressing yang besar dari teman aku juga yang sebelumnya. Aku sempet kayak terintimidasi juga gitu. Jadi kan makin numpuk nih, makin besar nih dari teman-teman aku semua gitu. Yang satu ngintimidasi aku, yang satu kayak marah-marah nggak jelas terus ngeblok, kayak seakan-akan yang betul-betul udah mau ngebatasi gitu kan. Jadi alhasil ya memang udahlah, pertemanan aku kecil, makin kecil, alhasil nggak ada lagi satupun kan gitu. Jadi ya itu pertemanan singkat, pertemanan itu sangat singkat, cuman perkara hal yang mereka nggak tahu gitu. Jadi ya gimana ya? Aku nggak membilangkan bukan berarti aku nggak menceritakan temanku yang satu lagi yang mengintimidasi aku ya, itu agak panjang ceritanya. Intinya mereka juga menjauhi aku lah gitu. Jadi kan kayak kenapa teman yang ini aja belum beres, teman yang satu lagi kok udah malah ninggali gitu. Apakah memang pertemanan sesingkat itu? Apakah memang pertemanan seperti itu? Jadi buat kalian semua kawan-kawan, intinya adalah kalau kalian punya kawan, kalau kalian punya temen gitu, tolong jangan saling egois. Tolong jangan saling mementingkan diri kalian sendiri. Ya it's okay kalau memang dia kalian butuh dia, atau kalian berharap dia datang di suatu event apapun yang kalian adakan kan gitu. Tapi dia balasnya ketus, atau dia balasnya memang singkat, atau kayak rada nggak mood. Ya bukan berarti dia menolaknya kawan-kawan, bukan berarti dia enggan akan ajakan kalian gitu. Enggak. Bukan berarti dia malas gitu. Enggak kayak gitu ya kawan-kawan. Karena kalian juga harus memahami akan situasi dan kondisi dia. Kalian kalau memang kedapatan seperti itu, coba introspeksi ke diri kalian sendiri. Apa aku ada salah sama dia ya? Kenapa dia kayak gini gitu?
Kalau memang kalian merasa nggak ada salah, baru kayak ya mungkin ya are you okay, atau yang kayak kok kenapa, ada masalah apa, ceritalah kalau memang ada masalah. Ya oke lah, mungkin ya namanya kawan kan ada gengsi-gengsinya juga, mungkin kayak nggak apa-apa kok, aman. Pressing aja, maksudnya kayak pressing itu paksa dia kayak udah aku tahu cerita kenapa. Nggak juga yang kedua cerita juga, sampai kalau lebih dari tiga dia nggak bilang nggak apa-apa, artinya dia memang belum mau cerita sekarang, dan kalian harus memaklumin kondisinya. Nah, tugas kalian cuma mengingatkan aja kembali, ya udah kalau memang nggak keberatan, kalau memang nanti ada waktu datang ya, aku tunggu. Kalau nggak nggak apa-apa juga, tapi setidaknya disempetin dong, ayo dong, gitu-gitu kan enak. Itu baru namanya teman, itu baru namanya kawan. Jadi nggak semua hal yang dia lakukan ke kita itu ibaratnya semata-mata dia benci kita, dia nolak kita, enggak ya kawan-kawan. Jadi ini gambaran buat kalian. Kalau memang nanti kalian mendapatkan hal yang sama dengan kawan-kawan kalian, ya mungkin kondisinya yang ya memang kalian nggak tahu seperti apa gitu. Mungkin kondisi dia memang lagi buruk, atau memang lagi ada masalah, lagi ada tekanan gitu. Jadi kalian nggak bisa paksa, dan kalian harus memaklumin itu. Biar apa? Biar pertemanan kalian nggak sesingkat itu, kawan-kawan. Kan sayang. Banyak nih faktor-faktor yang menghancurkan pertemanan sekarang, banyak. Bukan cuma harta tahta dan wanita, atau harta tahta dan siapa ya? Eh eh, eh siapa? Mas Al. Apa? Arya Saloka. Enggak ya, bukan harta tahta Arya Saloka. Enggak ya, Arya Saloka atau enggak sih? Ya enggak sih? Iya. Yeah. Ya kan, ikatan cinta itu kan banyak kali cewek-cewek sekarang ngefans sama dia gitu ya kan. Nah, sekarang yang menyebabkan faktor pertemanan itu rusak banyak. Bukan cuman itu, bukan cuman mengenai pacar, bukan cuman mengenai jabatan, enggak. Mengenai diri kita sendiri juga bisa. Mengenai egois kita juga bisa. Keras kepala kita juga bisa. Jadi tolonglah ya, buat kawan-kawan semua, pada intinya gini sih. Kalau kita mau dipahami, kita harus pahami orang. Kalau kita mau di ngertiin, kita harus ngertiin orang. Kalau kita mau diterima, kita harus terima orang. Gitu aja sih. Jadi apapun yang kalian buat sebenarnya, ya itulah yang kalian mau sebenarnya. Kalau kalian lawan juga dengan ego kalian nggak terima dengan balasan dia seperti itu, kalian nggak peduli akan apa yang, kondisi apa yang sedang dialaminya, ya terserah kalian. Berarti kalian udah siap nerima konsekuensinya, berarti kalian udah tahu. Ya ibaratnya gini lah, sama halnya itu kan kayak kalau misalnya kalian ngajak temen nih, ibaratnya nongkrong aja lah ya gitu ya kan, ngajak kau nongkrong. Kalau ya biasa lah, kalau misalnya ada penolakan dalam ajakan itu kan biasa. Jadi ketika kalian mengajak orang, ya memang poin terbesarnya, maksudnya gini ya, harapan terbesarnya tuh ya dia ACC, dia ikut. Cuman kan konsekuensi dari ajakan itu, konsekuensi dari undangan itu, kalian udah tahu. Cuman duanya, kalau nggak diterima ya ditolak. Ya kalian harus terima dua-duanya, karena itu adalah penentuan apa ya, hak asasi manusia juga nggak sih kalau bisa dibilang. Ya itu hak orang, hak setiap orang untuk meng-ACC atau menolak kan gitu. Jadi ya apapun itu pilihannya, kalian harus terima gitu. Kalian harus bisa menyikapinya dengan baik gitu. Jangan kalian lawan dengan ego kalian. Oh sok kali nggak ditolaknya apa, nggak mau dia. Ya nggak kayak gitu. Kalau memang gambarannya tadi kayak nongki, kalian ngajak kawan kalian, ya kalau ditolak mungkin dia ada waktu lah, waktu yang berbentrokan gitu, atau dia lagi sedang menjaga mamanya yang sedang sakit. Itu kan tekanan juga sama dia, tanpa kalian sadari. Kalian taunya cuman sok kali nggak mau dia nongkrong sama kita, tolak ya, padahal dia lagi ngerawat mamanya lagi sakit. Itu contoh ya. Coba bayangin, kalian udah pergi ninggali dia dengan dia yang sendirian, padahal dia butuh kalian, dia butuh teman-temannya, dia butuh support dari yang mana ya harusnya teman yang berada di garis terdepan gitu. Tapi ini malah mengabaikan. Ya intinya dari obrolan kita kali ini, kalian paham lah ya apa yang aku maksud gitu. Jadi ini cuman gambaran sama kalian, pelajaran juga kalau bisa dibilang. Jangan ciptakan pertemanan yang singkat lah gitu ya. Jangan ciptakan pertemanan sesaat. Kalau kalian mau berteman dengan pertemanan sesaat, ya mungkin memang dengan orang-orang random atau orang-orang kayak ketemu gede, ya no problem. Ini kalau memang kalian punya
temen yang memang real dari kecil berteman, atau enggak kalaupun memang kalian apa ya, teman ketemu gede gitu kan. Kalau memang waktu kalian tuh real 24 jam gitu kan, 7/24 jam dihabiskan sama teman-teman kalian, ataupun kadang kalian sering holiday bareng teman-teman kalian walaupun dia judulnya teman ketemu gede, iya kalau bisa dipertahanin aja sih, jangan langsung ditinggali seakan-akan kayak teman sesaat gitu. Nggak baik juga gitu, karena teman juga aset buat kalian loh. Jadi apapun itu ya dijaga lah, hubungan itu dijaga, bukan cuman hubungan pacaran, bukan cuman hubungan kalian sama doi kalian, tapi hubungan kalian sama teman kalian juga harus dijaga, apapun itu. Oke, mungkin dari sini kawan-kawan paham semua ya maksudnya ya. Walaupun ini kisah dari aku ya, bisa kasih gambaran ke kalian dan kalian bisa ambil pelajarannya lah, gitu aja ya. Semoga kalian bisa menerapkannya di pertemanan kalian. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang selalu mendengarkan dan ya mengeklik video ini. Terima kasih banyak dan see you the next video.